Hai Nasim, aku share screen ya. Oke, dari aku ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman sejawat yang mungkin eh, akan menjalani UKM PPD ya. Perkenalkan kembali, aku Yusuf ya. Bisa dipanggil Yusuf aja, nama lengkapnya Muhammad Yusuf. Di malam hari ini, aku akan sharing satu ilmu ya, satu pengalaman yang praktikal yang bisa teman-teman terapkan, terutama kalau teman-teman ini akan menjalani UKM PPD pada bulan Agustus 2025, ataupun kalau teman-teman mau menjalani UKM PPD November ataupun Februari tahun depan, ya intinya adalah aku mau share step by step praktikal gimana menyiapkan UKM PPD yang efektif sehingga UKM PPD-nya lulus dan maksimal hasilnya, gitu. Yang aku akan share malam ini nggak teoritis, bisa langsung diterapkan, dan ikuti sampai akhir ya, karena di akhir ada hal yang sangat penting yang aku akan share ke teman-teman semua. Topik malam ini adalah apa yang perlu teman-teman lakukan selama 4 minggu ke depan kalau teman-teman menjalani UKM PPD selama Agustus. Itu, tapi juga akan bisa teman-teman terapkan kalau teman-teman UKM PPD-nya masih beberapa bulan lagi. Kita bagi pembahasannya menjadi yang pertama, goal kita malam ini. Kemudian kira-kira apa sih prediktor yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk goal tersebut. Kemudian prinsip-prinsipnya, ada 4 prinsip dan roadmap-nya. Langsung aja. Goal kita malam ini intinya adalah ingin lulus UKM PPD. Karena aku menjalani UKM PPD Mei kemarin ya. Ternyata UKM PPD itu nggak semuanya lulus ya. Ini aku baru tahu. Ternyata 40% tidak lulus, teman-teman. Berkisar antara 40 sampai 30% yang nggak lulus. Jadi kalau teman-teman kenal teman-teman yang di FK, itu 1 dari 3 orang nggak lulus. Nah, ini yang aku baru ketahui faktanya ternyata. Kemudian harapannya setelah kita belajar malam ini, step atau strategi belajar kita sebulan ke depan itu bisa mengerahkan potensi maksimal. Jadi misalnya potensi teman-teman yang hadir di sini itu nilainya bisa 80. Ya harapannya bisa maksimal sampai 80. Kalau potensinya bisa sampai 85, harapannya bisa maksimal sampai 85. Kalau potensi 90 sampai 90 gitu. Gimana caranya kita share malam ini? Kemudian yang terakhir adalah kita share di malam ini sebuah strategi yang teman-teman nggak perlu berubah-ubah strategi lagi. Jadi sudah pakem dan cukup fleksibel, pakai aja, jalani konsisten selama 1 bulan, seharusnya bisa insya Allah lulus dan mengerahkan potensi maksimal dari UKM PPT-nya. Tentunya tujuan dari webinar malam ini untuk teman-teman yang UKM PPD Agustus, tapi juga bisa diterapkan untuk yang UKM PPD November 2025 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini sebagaimana yang aku jelaskan tadi ya. Untuk periode Mei kemarin itu 62% yang lulus. Berarti sekitar 38% yang nggak lulus. Nah, kisarannya selalu seperti itu ya. Yang tidak lulus 20-40%. Jadi, penting banget untuk kita pahami gimana strateginya selama 4 minggu ke depan agar maksimal. Yang perlu kita pahami pertama adalah apa sih prediktor agar kita itu bisa lulus. Itu kan. Prediktornya adalah dari pengalamanku maupun setelah aku dalami di beberapa jurnal-jurnal Indonesia ya, tryout itu adalah prediktor yang sangat baik untuk lulus, gitu ya. Baik tryout dari IPK ataupun tryout-tryout yang teman-teman lihat di media sosial, itu semuanya sangat baik untuk memprediksi teman-teman lulus. Karena tentunya tryout itu dibuat berdasarkan soal-soal UKM PPD di tahun sebelumnya, seperti itu kan. Nah, tapi kalau teman-teman tuh hanya tryout sekali, itu belum bisa menjadi patokan mengenai nilai UKPPD teman-teman nanti gitu. Berdasarkan pengalamanku, nilai UKPPD ku itu berdasarkan tryout 3 kali terakhir ya. Jadi aku sebelum UKPPD itu melakukan 3 tryout ya. 3 tryout ini aku lakukan sebagai prediktor nilaiku nanti. Nah, di 3 tryoutku terakhir ini aku mendapatkan nilai 88,6, 90 dan 91. Nah, dari rata-ratanya itu kita bisa simpulkan 90. Nah, aku dapatnya 90 gitu KMPPT-nya. Jadi prediktor terbaik untuk KMPPD itu ya tryout yang teman-teman jalani di rata-rata, tapi juga nilai minimumnya, nilai terendah tryout teman-teman itu juga dijadikan sebagai angka yang penting. Misalnya teman-teman tryout 3 atau 5 kali gitu ya. Ada yang nilainya 90, kemudian 85, kemudian 82, 80, sama 76. Nah, ini kan range-nya sangat panjang ya, range-nya sangat lebar. Teman-teman nilainya bisa sampai 90, tapi juga bisa sampai 76.
Nah, ini adalah eh, hal yang harus kita waspadai. Kita nggak bisa hanya berpatokan pada nilai tertinggi, yaitu 90, atau pada rata-ratanya, misalnya 85. Teman-teman juga harus perhatikan bahwa bisa jadi nilai UKMPPD itu adalah nilai terendah dari tryout teman-teman. Gitu. Jadi, fokus kita dari tryout ini adalah meningkatkan nilai rata-rata dan meningkatkan nilai terendah. Gitu. Kalau bisa, nilai terendah ini ada di batas yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin nilainya 80, kalau bisa 3 tryout terakhir itu nilai terendahnya 80, seperti itu caranya. Nah, kemudian untuk roadmap-nya pada malam hari ini aku bagi rata-rata dan nilai terendah tryout itu menjadi 4 kategori ya. Yang pertama di bawah 65 karena batas lulus itu 65. Kemudian 65 sampai 75, 75 sampai 85 dan di atas 85. Nanti ini akan kita bahas bagaimana strategi masing-masing kelompok ini. Tapi sebelum kita menuju ke strategi, nomor satu dari belajar itu adalah prinsip terlebih dahulu ya. Nah, ada 4 prinsip yang aku ingin teman-teman pegang di sini. Yaitu yang pertama adalah kenali dirimu dan posisimu. Maksudnya gimana? Dari nilai tryout tadi, kira-kira teman-teman yang hadir di sini itu ada di kelompok yang mana? Rata-rata tryout dan nilai terendahnya. Apakah di bawah 75, di atas 85, gitu ya. Teman-teman harus tahu posisi teman-teman. Jangan samakan strategi belajarmu dengan orang yang berbeda dengan kamu. Nah, kemudian yang kedua, define stuck. Misalnya teman-teman di sini mengalami stuck belajar ya, nilai tryout nggak naik gitu, atau ngerasa sudah lupa, sudah belajar tapi lupa terus. Nah, yang teman-teman perlu pahami adalah di tahap teman-teman sekarang, yaitu orang yang sudah koas dan akan menjalani UKM PPD, itu nggak ada orang yang stuck itu karena bodoh. Nggak ada kata bodoh di sini. Teman-teman sudah menjalani fakultas kedokteran sampai ke tahap ini, itu nggak ada bodoh. Tapi yang menyebabkan stuck, nilai tryout stuck, itu adalah lupa terus atau salah pemahaman. Dua ini aja, nggak ada yang ketiga. Kalau teman-teman nilai tryoutnya stuck terus, antara teman-teman itu lupa terus atau salah pemahaman, nggak ada yang ketiga. Contohnya, teman-teman lupa dosis, atau teman-teman lupa algoritmanya. Pasti nilainya akan stuck terus karena antar satu tryout ke tryout lainnya nggak belajar, lupa. Atau yang kedua adalah teman-teman salah pemahaman. Misalnya ada suatu penyakit, teman-teman pahami definisinya itu seperti A, gitu ya. Padahal sebenarnya dia itu B. Nah, otomatis kalau teman-teman salah paham, itu akan salah terus-menerus. Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham kalau nilainya teman-teman stuck, itu antara karena lupa terus atau salah pemahaman. Jadi nanti untuk merepair atau memperbaikinya, caranya gimana biar nggak lupa, dan gimana caranya agar nggak salah paham. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang teman-teman harus paham adalah hafalan itu adalah king ya, dalam belajar KMPPD. Aku mau kasih contoh ya, gimana pemahaman versus hafalan. Oke, aku share whiteboardnya. Nah, aku mau kasih contoh pemahaman versus hafalan. Misalnya, kita sedang belajar tentang alur tata laksana STEMI ya. Pada tata laksana STEMI, itu kan kita harus melihat apakah pasien datang di rumah sakit yang bisa melakukan PCI atau tidak bisa melakukan PCI, ya kan? Nah, kalau dia datang di rumah sakit yang tidak bisa melakukan PCI, pastinya dirujuk. Tapi lihat dulu kan, apakah rumah sakit dengan PCI terdekat itu lebih dari 120 menit jaraknya, atau kurang dari 120 menit, gitu. Nah, kalau kurang dari 120 menit, maka langsung dirujuk kan. Kalau lebih dari 120 menit, dilakukan fibrinolisis terlebih dahulu. Oke, nah gimana sih agar konsep ini melekat ya, melekat di pikiran, di otak kita? Nomor satu, agar suatu konsep itu melekat, caranya adalah pemahaman yang mendalam. Paham? Kalau misal teman-teman hanya sebatas menghafal atau membaca gini ya, rumah sakit, bisa PCR atau enggak, gitu ya, terus jaraknya 120 menit, itu cenderung mudah lupa, karena nggak paham asal muasal atau why-nya, gitu. Tapi kalau misal teman-teman telusur lebih lanjut, misalnya bertanya ke AI atau berdiskusi dengan teman yang paham, kira-kira kenapa sih kok terapinya STEMI itu harus PCI, misalnya. Gitu. Karena ternyata PCI ini menurunkan mortalitas
ya pada pasien STEMI dibandingkan dengan fibrinolisis itu. Tapi kenapa kok pada pasien yang jaraknya lebih dari 120 menit itu dilakukan fibrinolisis terlebih dahulu? Teman-teman harus paham, ternyata kalau udah lebih dari 120 menit, penundaan ini justru akan meningkatkan mortalitas gitu, meskipun nantinya di PCI, dibandingkan diberikan fibrinolisis terlebih dahulu, baru di PCI. Sedangkan kalau di bawah 120 menit, penundaannya itu nggak ngefek. Ya, tetap lebih bagus PCI aja. Gitu. Karena fibrinolisis kan ada efek samping perdarahan. Nah, intinya suatu konsep ini teman-teman kalau pahami lebih dalam, tentunya akan lebih nyantol di otak ya. Tapi misal setelah teman-teman belajar ini, kamu melakukan sebuah tryout ya. Tryout pertama. Kemudian soal ini muncul. Ada pasien datang ke IGD dengan EKG STEMI gitu ya. Kemudian pilihan jawabannya PCI, fibrinolisis, aspirin gitu ya. Nah, kalau kamu terpapar soal ini pertama kali, kemungkinan adalah kamu nggak hafal gitu. Kamu lupa gitu. Oh ini di PCI atau di fibrinolisis ya. Kalaupun di fibrinolisis itu yang 120 menit kah atau 60 menit ya gitu kayak pasti otakmu itu tercampur 120 menit 60 menit gitu atau bahkan kamu nggak ingat kapan harus di fibrinolisis kapan harus di PCI gitu kan. Nah, akhirnya kamu jawabnya salah. Nah, itu adalah patofisiologi dari salah, tidak hafal. Kemudian, karena kamu di TO pertama salah, kamu lanjut di TO kedua, ketemu soal STEMI lagi. Tapi kali ini lupamu sudah beda. Mungkin di tryout pertama, kamu lupanya itu eh, lupa di tahap ini ya, memilih antara PCI versus fibrinolisis. Itu. Nah, di tryout kedua itu kamu cuma lupa menitnya itu berapa. Misalnya, kamu salah ingat. Kamu ingatnya 60 menit. Gitu. Padahal pasiennya datang 90 menit. Akhirnya kamu pilih fibrinolisis. Itu karena kamu salah ingat. Kamu ingatnya 60 menit cut off-nya padahal seharusnya 120 menit. Akhirnya kamu salah lagi. Nah, karena kamu sudah salah dua kali, biasanya yang ketiga bakal ingat kan. Nah, itu akhirnya di TO ketiga soal yang sama muncul, kamu sudah benar gitu, ingat 120 menit ini. Nah, hikmahnya apa sih dari contoh ini? Yang perlu kamu pastikan untuk mendapat nilai yang baik itu adalah hafalan yang kuat. Dan untuk hafalan yang kuat itu kamu butuh pemahaman yang mendalam dan repetisi. Itu. Jadi yang aku maksud dengan hafalan isking, itu kamu harus memahami bahwa hasil outcome akhir yang kamu harapkan dari belajar itu adalah bukan sekedar paham, tapi harus hafal yang pakem. Gitu. Dan gimana cara untuk hafal ini? Nah, nanti aku akan tunjukkan gimana siklus hafal lupa dan gimana siklus yang hafal seterusnya. Gitu ya. Oke, itu prinsip yang ketiga. Dan untuk prinsip yang terakhir, jangan gonta-ganti. Maksudnya adalah jangan gonta-ganti strategi. Ketika kamu sudah punya satu strategi yang sudah jelas efektif dan terbukti ya pada orang lain itu efektif, kamu tinggal manage fokus, atensi, energi, dan waktumu untuk menjalankan strategi itu. Jangan gonta-ganti strategi. Itu akan membuat stres. Karena belajar program PPD ini adalah maraton. Belajarnya itu berbulan-bulan. Kalau kamu sudah punya strategi yang sudah diajarkan sebagainya dan efektif, pegang aja, fokus, dan perhatikan terus. Gitu ya. Hingga harapannya dengan empat prinsip ini, teman-teman tuh paham, oh aku posisinya sekarang nilai tryoutnya sekian, gitu. Nah, kalau aku mau naikkan nilai tryoutku, aku harus ngobati penyakit lupa terusku dan penyakit salah pahamku. Gimana caranya nanti akan kita bahas. Dan hasil akhir yang kuharapkan adalah aku harus hafal. Karena paham aja nggak cukup. Dan aku harus jangan gonta-ganti strategi. Aku ikuti satu strategi yang sudah jelas-jelas efektif dan percaya akan prosesnya. Nah, kita masuk ke inti pembahasan ya. Gimana sih plan belajar berdasarkan masing-masing nilai tryout. Nah, sebelum aku membahas, aku share ini karena aku sudah walk the talk dan aku sudah menjalankan strategi ini ya. Strategi yang aku akan share ke teman-teman adalah strategi yang sudah membuatku bisa meningkatkan nilai tryoutku dari rata-rata yang di bawah 80 sampai ke rata-rata di atas 85. Dan nilai terendahku hingga aku UKM PPD itu adalah 85,3. Ya, ini adalah H-2 bulan UKM PPD.
tiga tryout terakhirku itu rata-ratanya 90 yang merupakan menjadi nilai UKM PPD ku ya 90 dengan nilai terendahnya 88. Nah, gitu. Intinya aku sudah menjalankan strategi ini sehingga nilai tryout aku bisa konsisten dan aku lebih bisa memprediksi nilai UKM PPD ku sehingga aku lebih percaya diri gitu ya. Kemudian juga aku mau memberikan konteks ya. Aku ini nggak bimbel. Aku belajar sendiri dengan resource Anki yang aku buat. Aku tapi tetap ikut tryout-tryout gratis yang ada di media sosial untuk mendiagnosis ya. Aku ini kira-kira posisinya di mana. Seperti yang aku sampaikan di sini. Aku ikut sangat banyak tryout gratis. Nah, aku akan masuk ke inti dari pembahasan kita malam ini ya. Aku share dari whiteboard aja biar. Oke, nah ada 4 kelompok teman-teman. Berdasarkan nilai tryout rata-rata dan nilai tryout minimum. Misalnya, nilai tryout teman-teman 70, 75, dan 80. Berarti rata-ratanya adalah 75 ya, dan nilai terendahnya adalah 70. Nah, kelompoknya adalah di bawah 65, 65 sampai 75, 75 sampai 85, dan di atas 85. Kalau misalnya nilainya 70, 75, 80, itu berarti dia ada di kelompok ini, 65 sampai 75 karena nilai terendahnya masih 70, ada di range 65 sampai 75 ya. Nah, eh 65 empat kelompok ini itu punya karakteristik yang berbeda semuanya teman-teman. Aku mulai dari yang di atas 85 ya. Kalau nilaimu sudah di atas 85, terendahnya pun di atas 85, itu kalau di dunia fitness itu kamu ibarat sudah jadi atlet bodybuilder teman-teman. Nah, kalau udah jadi atlet bodybuilder tentunya akan berbeda dengan orang yang nilai yang 75 sampai 85 itu orang yang sudah mulai rutin nge-gym ya. Tapi ya badannya nggak sebesar bodybuilder gitu. Nah, apalagi berbeda dengan yang nilainya 65 sampai 75 atau bahkan di bawah 65. Itu ibarat orang yang di paling kiri ini ya. Gitu. Nah, bedanya apa? Kalau orang bodybuilder itu mereka fokus ngelatih otot-otot tertentu untuk estetik gitu ya. Misalnya ini ya ada bodybuilder ini dia ngerasa otot bahunya masih kurang bagus. Nah, dia akan latihan khusus otot bahu, gitu. Atau misal dia ngerasa otot pahanya masih kurang besar, ya dia akan fokus latihan otot paha lebih banyak. Berbeda dengan orang yang baru rutin nge-gym, gitu ya, atau sudah setahun 2 tahun nge-gym. Dia itu latihannya biasanya akan seluruh badan ya, seluruh badan. Dia latihan semua macam gerakan, latihan semua macam otot, gitu. Karena eh, dia harus membesarkan semua otot tubuhnya agar bisa lebih sehat atau lebih besar gitu ya. Tapi beda lagi dengan orang-orang yang masih kurus gitu, bahkan belum banyak ototnya ya. Fokus mereka malah harus nutrisinya dulu diperbaiki gitu ya. Proteinnya diperbanyak gitu. Kemudian mungkin mulai latihan push up dulu ya. Push up, jalan kaki, lari gitu ya. Berbeda, semua orang ini beda fokusnya. Jangan samakan kalau kamu itu eh, di golongan yang nilai segini dengan orang yang sudah tahu sudah nilainya di atas 85 dan dia itu hanya melatih kekurangan atau weakness-weaknessnya aja akan sangat berbeda itu. Nah, kalau mau aku spesifikkan lagi apa sih perbedaannya? Kalau di bawah 65 itu aku istilahkan sebagai general deep weakness. Jadi di golongan ini itu pasti punya kelemahan di semua macam sistem. Maksudnya adalah sistem itu kalau aku ngomong sistem, maksudnya itu kayak gini ya, kayak Opjin, Saraf, GEH, Integumen, Psiki, dan seterusnya sampai IKM forensik, itu pasti semua-muanya belum paham, belum paham dalam, gitu ya. Kalau 65 sampai 75 itu biasanya sudah mulai belajar, tapi tetap aja kelemahannya itu menyeluruh di semua sistem dan tapi lebih superficial. Jadi bedanya kalau yang di bawah 65 itu benar-benar semua sistem itu pemahamannya rendah. Tapi kalau 65 sampai 75 itu pemahamannya eh, masih terbatas di semua semua sistem, tapi udah mulai ada lah gitu ya. Nah, yang unik itu 75 sampai 85. Ini golongan ini itu biasanya permasalahannya adalah di memorization atau ingatan. Biasanya mereka ini sudah belajar semuanya sistem, sudah mulai dari saraf, GEH dan semuanya itu udah dipelajari, udah ikut bimbel mungkin, udah belajar sendiri, tapi sering lupa gitu.
sering ada detail-detail itu yang nggak diperhatikan saat belajar sehingga lupa. Sehingga aku bilang kalau orang di 75 sampai 85 ini biasanya adalah memorization issue, bukan misunderstanding atau salah paham terhadap materi gitu ya. Kalau orang di 65 atau 65 sampai 75 itu biasanya dari pemahaman aja masih harus diperbaiki. Itu. Nah, kalau 85 ke atas, mungkin teman-teman ada yang sudah 85 ke atas, itu masalah reiterasi. Maksudnya apa? Tinggal memperbanyak paparan terhadap soal dan memperbaiki weakness-weaknessnya aja. Gitu. Kelemahan-kelemahan di topik mana. Gitu. Nah, jadi kalau bisa aku bilang, di bawah 75 golongannya sini, itu mereka nggak punya kelemahan. Karena semuanya lemah. Gitu. Nah, kalau 75 sampai 85, ini punya kelemahan. Nah, kalau di atas 85 itu punya kelemahan yang kecil, sporadis di beberapa titik aja. Gitu. Nah, kira-kira gimana eh, masing-masing kelompok ini approach belajarnya? Nah, aku bagi menjadi beberapa tahap ya, yaitu 2 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, kemudian 1 minggu setelahnya, dan 1 minggu terakhir sebelum UKM PPT. Oke, mari kita bahas ya. Jadi untuk orang-orang atau teman-teman yang masih di kelompok 65 atau 65 sampai 75 untuk UKM PPT Agustus ini tentunya ya. Yang aku sarankan kepada teman-teman adalah harus belajar ulang semua sistem mulai sekarang. Kenapa? Alasannya adalah gini. Kalau teman-teman nilainya di range ini, tapi malah berusaha untuk memperbaiki nilai tryout-nya atau pemahamannya terhadap UKM PPD itu melalui soal-soal atau memperbanyak tryout, itu teman-teman nggak mengadres kelemahan teman-teman, yaitu banyak lupa dan salah pemahaman, gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus belajar dari awal. Kamu harus belajar dari awal lagi semua sistem itu 1 hari 1 sistem sebisanya. Itu misalnya eh, pada realitanya atau pada pelaksanaannya 1 hari 1 sistem itu nggak bisa memungkinkan ya. Nggak apa-apa, ya sebisamu aja. Tapi itu akan jauh lebih efektif ketimbang kamu itu mengulang-ulang tryout. Padahal kamu nggak mempelajari secara mendalam. Atau kamu hanya latihan soal. Padahal kamu nggak mempelajari definisinya, definisi penyakit, tata laksana, diagnosis itu akan jauh lebih tidak efektif. Jadi yang aku sarankan adalah nomor 1, belajar ulang semua sistem, tapi belajarnya dengan menjauhi siklus belajar hafal lupa dan salah pemahaman. Gimana sih siklusnya itu? Secara singkat ya, aku jelaskan. Kalau kamu belajar, ya, itu jangan, misalnya kamu perlu belajar A sampai A sampai J ya, ada 10 gitu. Ketika kamu belajar A, hari ini, besok itu kamu harus tetap mereview A ini sebelum kamu belajar B. Gitu. Kemudian sebelum kamu belajar C, kamu harus mereview B. Itu. Sebelum kamu lanjut, misalnya kamu hari ini belajar kardio, besok respi. Belum belajar respi, harus belajar kardio lagi, diulang. Gitu. Nah, gimana caranya? Singkatnya adalah kamu harus membuat flashcard. Flashcard itu seperti ini caranya. Aku- Oke, aku bukakan Angki ya. Jadi, belajar ulang itu bukan dalam bentuk kamu membaca lagi PPT-nya gitu ya atau melihat lagi videonya. Itu kurang efektif. Karena kalau kamu mengulang seperti itu, biasanya kamu hanya akan fokus pada hal-hal yang sudah kamu pernah hafal, gitu, sudah kamu hafalkan. Sedangkan yang titik-titik yang kamu lupa, yang kamu kira nggak penting, itu akan kamu skip secara tidak sadar. Maka yang paling efektif adalah setiap kamu belajar materi misalnya tadi ya kardio, itu setelah kamu belajar, buat flashcardnya untuk bisa kamu ulang besok-besok gitu. Nah, aplikasi yang paling bagus atau platform yang paling bagus untuk membuat flashcard ini adalah menggunakan Anki gitu. Nah, aku coba tunjukkan Anki ya. Nah, ini adalah Anki. Nah, ini Anki itu ketika kamu setelah belajar misalnya endokrin metabolik ya, kamu harus catat itu poin-poin yang kamu rentan untuk miss gitu. Misalnya dosis-dosis obat, dosis metformin gitu ya, atau dosis insulin. Itu kamu catat gitu di sini. Misalnya dosis metformin 3 kali 500. Terus kamu jadikan ini sebuah soal gitu ya dengan cara seperti ini. Gitu. Aku ada tutorial khususnya tentang ini. Ini sekilas saja. Nah, ketika kamu membuat flashcard ini, otomatis aplikasi Anki ini akan mengulang
flashcard ini ketika kamu sudah kerjakan di waktu yang tepat gitu. Misalnya besok kamu ulangi lagi. Ketika kamu mengerjakan besok, dia akan tampil lagi atau kamu ulangi lagi 3 hari lagi atau 5 hari lagi, seminggu lagi, dan seterusnya. Sehingga setiap kamu sebelum menambah materi baru, kamu itu harus sudah mengulangi materi yang kemarin, terutama materi-materi atau flashcard-flashcard yang kamu cenderung cepat lupa gitu. Nah, oleh karena itu solusinya adalah kamu menggunakan metode ini yaitu Anki. Karena kalau kamu mau mengulangi materi tapi dengan baca lagi PPT-nya atau membaca lagi lihat lagi videonya itu sangat tidak efektif. Bayangin aja satu video atau materi UKM PPT itu sangat panjang, bisa berjam-jam untuk mengulanginya. Gak mungkin kamu mengulangi itu setiap sebelum belajar materi selanjutnya. Sehari akan memerlukan waktu 10 jam bahkan lebih gitu ya. Jadi kamu harus menggunakan sistem flashcard ini. Itu adalah cara untuk kamu nggak lupa terhadap suatu materi ya. Nah, kalau cara biar eh, paham suatu materi, itu aku sarankan menggunakan suatu platform namanya Notebook LM. Ini ya. Nah, Notebook LM ini adalah aku gunakan untuk belajar banyak hal ya. Banyak hal di luar kedokteran juga, kayak cara nulis, cara belajar hal-hal yang finansial gitu-gitu ya. Nah, caranya adalah kamu misalnya punya PDF suatu materi atau dari YouTube ya. Aku biasanya belajar UKMPD dari YouTube. Itu kamu masukin aja linknya ke sini, gitu. Kamu masukin linknya ke website ini, Notebook LM. Nanti kalau kamu bingung suatu hal tentang materi yang sudah kamu masukkan atau video YouTube yang udah kamu masukin ke sini, kamu tinggal naik ke dia. Ini adalah AI, gitu. Ini adalah teman belajarmu. Nah, misal kamu bingung dari materi tadi tentang penjelasan patofisiologi penyakit A, gitu. Tanya aja ke dia gitu. Nanti kan dia akan merangkumkan untuk kamu berdasarkan source yang udah kamu kasih ke dia, baik itu video YouTube ataupun PDF. Nah, kenapa ini aku sangat tekankan? Karena biasanya kita itu suka ngerasa sudah paham. Padahal ternyata kalau kita tanyakan ke orang yang benar-benar paham, atau misalnya ke AI ya, yang sudah kita kasih materinya, ternyata pemahaman kita salah. Tuh. Dan pemahaman yang salah itu adalah bekal untuk salah di tryout kemudian hari, atau bahkan di UKM PPD kemudian hari. Oleh karena itu, aku sarankan setiap teman-teman belajar, kalau ada satu hal yang aja yang ragu, ragu setitik aja, itu teman-teman tanyakan ke AI. Kalau teman-teman, kamu nggak punya teman yang bisa diandalkan untuk bertanya ya, itu. Tanya aja AI, dia kan sedia 24 jam, nggak ada salahnya kita bertanya, gitu ya. Nah, jadi saranku buat teman-teman yang masih di kategori 65, 65, 75, belajar ulang semua sistem. Nah, sistemnya itu kan ada 15 ya. Ada Opjin, ya ini, ada Opjin, Saraf, GEH, Dokumen, dan seterusnya ada 15. Nah, dalam 2 minggu ke depan, pelajari 1 hari ya satu sistem. Pelajari 1 hari satu sistem. Mas, Satu maaf, hari, ya? ini masih notebook LM ya? Oh, oke, oke. Bentar, aku salah. Ya, aku lanjutkan ya. Jadi 1 hari belajar satu sistem. Apa sih yang dilakukan dalam 1 hari itu? Saranku adalah rundown-nya ya. Teman-teman di pagi hari, terserah bangun jam berapa, buka YouTube, pelajari, cari aja di YouTube Opjin UKM PPT atau Saraf UKM PPT. Biasanya teman-teman akan dapatkan free video gitu ya, 3 jam sampai 4 jam. Oke, misalnya teman-teman mulai belajar jam 8 pagi. Selesainya maksimal jam 1 siang, gitu ya. Selesai jam 1 siang. Setelah jam 1 siang, apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah mengerjakan flashcard sistem tersebut. Gitu. Nah, kalau teman-teman belum punya atau belum bikin, ini kan akan repot. Nah, kami dari Autos juga udah menyediakan, sehingga teman-teman nggak perlu bikin dari awal lagi, karena itu perlu waktu yang sangat lama. Gitu. Jadi, misal teman-teman hari ini belajar Opjin dari YouTube, setelah jam 1 atau setelah jam 2 istirahat dulu ya, kerjakan flashcardnya sampai habis. Gitu. Jadi, misalnya ada 300 flashcard atau 400 flashcard Opjin ya. 400 flashcard itu biasanya bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. 2 sampai 3 jam. Karena tergantung kecepatan teman-teman mengerjakan flashcard. Oke, berarti sampai jam maghrib ya, kira-kira jam 6 sore. Udah, setelah jam 6 sore itu teman-teman sudah bebas. Itu istirahat agar besok bisa optimal lagi. Gitu. Jangan sampai overwhelm. Karena kalau sudah overwhelm, itu pace belajar teman-teman akan menurun. Gitu. Itu lakukan selama 2 minggu, 1 hari, satu sistem. Kalau teman-teman masih di tahap 65 sampai 75 ini. Gitu. Tapi perbedaannya antara kelompok 65 sama 65 sampai 75
menurutku ya, untuk teman-teman di 65 sampai 75 ini biasanya sudah belajar. Kemarin-kemarin sudah belajar, kurangnya adalah di hafalan. Jadi, kalau misal teman-teman mau, nggak usah ngeliat lagi video materi atau PPT materi, langsung aja kerjakan flashcard angkinya dan kerjakan soal latihan per bab. Misalnya, Opjin, langsung aja kerjakan angkinya 3 jam, kemudian sisa harinya dilakukan untuk latihan soal. Karena biasanya teman-teman yang di kategori ini, itu masalahnya adalah di hafalan, ya, bukan di pemahaman. Sudah belajar. Tuh. Oke, kita lanjut ke kategori selanjutnya, 75 sampai 85. Menurutku, berdasarkan yang aku sharing dengan teman-teman yang di tahap ini, biasanya tuh mereka sudah belajar dan bagus hasilnya ya. Mereka paham paham banget materi. Kalau diajak diskusi itu oke. Tapi ketika ngerjakan soal itu banyak lupa. Nah, ini masalahnya. Lupa. Gimana bisa nggak lupa? Itu pertanyaannya adalah di grup ini. Maka approach-nya adalah teman-teman yang di grup ini harus mempertahankan baseline hafalan terlebih dahulu. Jangan sampai baseline-nya sudah dibangun udah dengan baik ini tuh lupa. Caranya adalah dengan rajin review flashcard. Ya, rajin review flashcard. Nah, kemudian belajar ulang 5 sistem terendah dari 12 sistem ini. Ya, teman-teman lihat, kan ada 13 ya, sorry, bukan 12. Ada 13 sistem yang di atas ini. Ini adalah soal-soal yang menyumbang terbanyak di UKM PPD. Mulai dari 4 teratas ini di atas 10 soal. 3 di bawahnya ini sekitar 9 soal, ini 8 soal, ini 7 soal masing-masing ya. Nah, dari 9 teratas atau 13 teratas ini, mana kira-kira yang paling rendah? Itulah yang teman-teman pelajari ulang. Lihat lagi videonya, baca lagi PPT-nya, dan kerjakan kembali semua flashcard-nya. Kenapa? Kembali lagi, teman-teman yang ada di kelompok ini itu punya kelemahan, kata kuncinya. Kelemahannya itu ada di beberapa sistem. Nah, targetlah sistem dengan nilai terendah, tapi dengan jumlah soal terbanyak. Gitu. Misalnya, ada kelemahan di Opjin ya, GEH, Psiki, Mata, Kardiorespi, dan Muskulo. Ambil yang paling atas ini karena itu adalah kontributor soal terbanyak gitu. Jadi teman-teman tentunya sebelum bisa menjalankan approach ini harus sudah sadar diri dan tahu kelemahan dengan cara melakukan tryout tadi. Tryout itu adalah alat diagnosis teman-teman, bukan alat belajar utama. Kalau mau belajar itu teman-teman harus membuka kembali materi atau mengerjakan kembali flashcardnya agar hafalannya makin kuat gitu ya. Itu adalah yang dilakukan. Nah, perbedaan terbesarnya lagi adalah saranku eh, untuk teman-teman kamu yang di 75 sampai 85 itu menurutku sudah cukup aman untuk CBT-nya. Insya Allah lulus dari yang aku pahami ya, dari yang aku lihat dari semua rata-rata orang yang di kelompok ini itu lulus. Nah, oleh karena itu saranku adalah mulai belajar OSCE dari Hamin sebulan. Karena kalau kamu makin cepat belajar OSCE itu beban pikiranmu makin turun ya. Makin stresnya makin turun drastis. Enak gitu kalau sudah belajar OSCE jauh-jauh hari. Nah, itu perbedaannya dengan kelompok yang tadi. Kalau saranku untuk kelompok 65 75 dan ke bawah, itu nggak usah belajar OSCE dulu. Kenapa? Karena dengan kamu memperkuat semua sistem tadi, belajar ulang semuanya, justru itu adalah modalmu untuk belajar OSCE. Gitu. Sedangkan kalau teman-teman yang di 75 sampai 85 itu mulailah belajar OSCE yang eh, praktis ya, langsung ke skill-skillnya, hafalan eh, resep obat, dan mulai drill kasus. Seperti itu. Tinggal ulangi aja 5 sistem terendah dan pertahankan baseline-nya dengan rajin review flashcard Anki. Nah, dan untuk kelompok terakhir, lebih di atas 85, ini menurutku ya sudah sangat aman untuk UKM PPT. Itu karena secara rata-rata nilai UKM PPT itu di atas dari nilai tryoutmu. Biasanya seperti itu. Maka saranku nomor satu, langsung mulai belajar OSCE aja. Kalau ada teman yang bisa diajak belajar OSCE ya. Ya, dan untuk OSCE ini adalah pembahasan yang terpisah ya. Dari Auto sudah menyediakan planner OSCE. Itu teman-teman akses saja secara free karena di sana sudah ada tutorial step by step belajar OSCE, apa aja yang perlu dipersiapkan dan kalender belajarnya ya. Nah, kemudian selain sudah mulai belajar OSCE yang di atas 85 ini, saranku adalah perbanyak tryout. Ya, kalau orang yang di atas 85 ini aku nggak menyalahkan kalau kamu itu memperbanyak tryout. Karena justru memang di atas 85 ini adalah waktunya untuk reiterasi. Reiterasi itu apa?
Reiterasi itu adalah repetisi plus improvement gitu. Jadi setiap teman-teman melakukan tryout, identifikasi kelemahan, soal yang salah di mana, topik yang lemah atau ragu di mana. Nah, dari soal atau topik yang ragu itu dibuat flashcard angkinya agar bisa nggak lupa di kemudian hari dan makin pakem makin paham gitu ya. Dan tentunya maintain the baseline ya, pertahankan hafalan yang sudah kuat itu dengan rajin review flashcard. Ini yang aku lakukan ya selama 2 bulan terakhir sebelum KPPT. Aku hanya memperbanyak tryout sebagaimana yang aku sudah tampilkan tadi ya, banyak tryoutku. Tapi aku tetap maintain the baseline dengan setiap hari aku review flashcard Angki sekitar 600 sampai 1000 gitu ya. Dan sudah mulai belajar OSC itu aku hamin 1 bulan. Oke, nah itu untuk eh, 2 minggu ke depan. Ini dalam waktu 2 minggu saja ya. Itu belum membahas 2 minggu terakhir dari persiapan UKM PPT. Nah, setelah 2 minggu itu, apa yang perlu dilakukan? Untuk semua kelompok, Hamin 2 minggu itu seharusnya sama ya persiapannya. Baik kamu di bawah 65, 65 sampai 75, ataupun ke atas. Hamin 2 minggu itu kalau mau aman, sebisa mungkin nilai tryoutmu itu rata-rata dan nilai terendahnya sudah di range 75 sampai 85. Ini adalah targetnya. Ini adalah target minimal dan optimalnya itu di atas 85 ya. Tapi yang perlu kamu jadikan sebagai benchmarking adalah rata-rata nilai tryoutmu itu 75 sampai 85. Dan nilai terendahnya juga di atas 75 gitu. Nah, Hamin 2 minggu ini yang penting adalah kamu start ya, start belajar OSC. Ini nggak bisa ditawar lagi. Kalau kamu nggak start belajar OSC Hamin 2 minggu dari CBT, itu kamu akan mulai anxiety ya pastinya. Nah, kalau udah anxiety itu belajarmu akan kacau. Kamu harus start belajar OSC. Caranya adalah sebagaimana di planner nanti diakses saja, cari teman belajar ya, kemudian drill soal per hari satu sistem gitu. Nah, along kamu belajar OSC, kamu tetap harus lakukan beberapa hal ini gitu. Nah, untuk kelompok yang di bawah 85, kamu lakukan tryout 3 kali. Tujuan dari tryout 3 kali ini apa? Tadi, diagnosis ulang. Kamu sudah di 75 sampai 85 belum? Gitu. Sama, kamu identifikasi topik yang lemah, gitu ya. Dari soal-soal yang ragu, soal-soal yang salah, itu kamu tahu titik lemahmu, kemudian juga sistem yang lemah, gitu ya. Nah, titik lemah ini kamu jadikan atau kamu buat flashcard angkinya gitu. Nah, flashcard angkinya itu kamu habis itu habiskan gitu ya. Kamu review ulang lagi. Nah, kemudian dari 3 tryout terakhir ini, 3 sistem yang terendah itu kamu review ulang lagi flashcard angkinya. Misalnya kamu tryout 3 kali, terus dari 3 tryout ini sistem yang lemah ya, itu adalah misalnya kalau aku dulu ya Nevro Uro biasanya Nevro, kemudian IKM sama misalnya Opjin ya biasanya ini kan. Nah, ini aku review ulang semua flashcard angkinya atau bahkan aku lihat lagi video materinya kalau cukup waktunya ya. Gitu. Nah, jadi eh, di minggu ketiga, minggu ketiga setelah ini ya, H-14 sampai H-8 itu kamu lakukan tryout 3 kali gitu ya. Dan kalau kamu tryout, ini yang aku mau sampaikan ya tentang tryout. Kalau tryout teman-teman itu jangan pernah nyontek nomor satu. Jangan nyontek karena kalau kamu nyontek ibarat kamu mendiagnosis itu kamu ke masking gitu. Kamu nggak tahu kelemahanmu di mana karena kamu nyontek. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini menurutku ya, ini yang aku praktikkan selalu, nggak usah ngoreksi soal. Jadi kamu ngerjakan TO itu, kerjakan aja dari awal sampai akhir, nggak usah dikoreksi sama sekali. Kenapa? Karena kalau untuk menurutku ya, tryout itu adalah mendiagnosis kelemahanmu secara pengetahuan di mana, bukan ketelitian. Gitu. Kalau untuk ketelitian kamu bisa lakukan simulasi Hamin berapa kali PPT. Tapi yang penting adalah kamu tahu kelemahanmu di mana. Biasanya orang itu kalau dia tuh nggak ngoreksi, itu akan keluar ilmunya itu yang mentahannya. Gitu. Jadi istilahnya kamu bisa mengetahui titik lemahmu di mana lebih sensitif gitu ya. Dan kalau bisa dikerjakan secepat mungkin, nggak usah lama-lama ngerjakannya. Maksimal di bawah 2 jam, kalau aku biasanya di bawah 90 menit. Itu. Jadi tryout 3 kali, ini nggak usah makan waktu lama-lama. Kalau bisa 2 hari aja. 2 hari udah tryout 3 kali. Sisanya kamu tadi ya kelemahannya di mana itu kamu catat di flashcard, terus kamu habiskan semuanya. Ya, terus kamu 3 sistem yang terendah itu kamu drill ulang lagi, pahami lagi. Itu
minggu ketiga. Nah, minggu terakhir itu aku suka mengerjakan 3 tryout lagi ya. Kemarin aku kerjakan 3 tryout lagi dan ini adalah tryout yang biasanya sangat prediktor untuk nilaimu nanti. Itu kemarin aku persis ya, rata-rata aku 90 di 3 tryout terakhir dan nilaiku 90. Jadikan ini sebagai benchmarking ya. Dan dari 3 tryout ini, soal-soal yang salah itu kamu catat semuanya di Anki lagi, terus kamu drill itu semua flashcardnya. Kalau kamu nggak bisa pakai Anki, entah catat di mana ya, di Google Docs atau di spreadsheet atau dimanapun, itu semua soal-soal yang terakhir itu kamu harus drill maksimal. Karena ini adalah kesalahanmu yang masih bertahan hingga H-1 minggu ya. Itu harus kamu perhatikan khusus. Itu. Ketimbang kamu memperbanyak tryout, mending kamu 3 kali tryout aja, tapi pahami benar-benar kesalahanmu dan kelemahanmu di mana. Gitu. Nah, dari 3 tryout ini kamu buat flashcard angkinya kalau aku. Flashcard angkinya itu nanti akan kamu kerjakan H-1 gitu. Nah, dari pengalamanku ya UKMPPD itu ketika H-1 kamu akan bingung mau ngapain. Ya, H-1 UKMPPD. Nah, karena aku sudah menyiapkan flashcard angki ya yang merupakan kelemahanku dari 3 tryout terakhir untuk H-1 aku kerjakan. Itu enak belajarku. Jadi aku fokus. Aku kerjakan aja flashcard-flashcard dari kelemahanku yang sudah aku kumpulin gitu. Sisa waktunya di H-1 itu aku gunakan untuk mereview flashcard secara umum ya yang sudah terjadwal hari itu. Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada 2 prinsip yang penting ya intinya yang harus teman-teman pahami mulai sekarang yaitu gimana. Tambahan kalau aku nggak pernah koreksi soal kalau tryout. Aku kerjakan secepat mungkin bahkan di bawah 1 jam pernah. Gitu. Nah, kemudian tandai soal ragu sebanyak mungkin. Aku kalau tryout itu nandai soal ragu bisa sampai 60 gitu. Karena biar aku semakin sensitif mendeteksi kelemahanku di mana. Kemudian kalau nantinya untuk yang di kelompok 75 ke bawah kan akan belajar lagi ya. Mulai dari sistem 1 sampai 15. Urutannya adalah seperti ini ya. Yang paling banyak sering keluar itu adalah Opjin ya. Itu 18 soal kalau nggak salah. Eh, ya pokoknya di atas 10 lah. Ya, kemudian saraf, GEH, integumen. Ini adalah yang paling banyak, di atas 10. Nah, kemudian psiki, THT mata, kardiorespi. Nah, sisanya ini 7 ya masing-masing ini. Muskulo, hematoimuno, endokrin, ginjal salon kemih. Terakhir itu IKM. Sebenarnya IKM ini cukup banyak. Jujur ya, kenapa aku taruh IKM ini paling akhir meskipun dia itu paling banyak. Bukan paling banyak, cukup banyak ya soalnya. Menurutku belajar IKM yang biasanya diajarkan di YouTube gitu ya, kemudian di bimbel-bimbel, itu nggak banyak yang eh, persis di UKM PPD. Yang keluar di UKM PPD IKM itu bisa aneh-aneh banget. Gitu. Jadi ketimbang kamu invest belajar ke hal yang mungkin nanti keluarnya akan sangat plot twist gitu ya. Mending kamu fokus ke hal-hal yang pasti. Ini ya, sistem 13 atas ini. Itu personally ya. Ini personally aja urutanku. Nah, kalau forensik ini memang dia sangat dikit ya. Jadi hanya 2 sampai 3 soal. Jadi kamu ngafalin semua forensik, medico legal gitu-gitu tuh keluarnya cuma 2 sampai 3 soal. Bayangin, mending kamu belajar 13 teratas ini dulu. Gitu. Jadi ini adalah prioritas yang menurutku cukup efektif ya. Kemudian gimana kalau timeline-nya itu kurang dari 28 hari? Tadi kan asumsinya H-28 ya. Saranku adalah 14 per hari pertama itu harus berjalan sesuai plan. Jadi yang di bawah 75 itu belajar ya, 1 hari 1 sistem. Itu kemudian yang 75 sampai 85 itu belajar 5 sistem, kemudian eh, pertahankan baseline dengan flashcard. Untuk yang di atas 85 try on 4 kali dan seterusnya itu 14 hari pertama tetap sama. Nah, sisa harinya hari ke-15 sampai hari H itu dipadatkan gitu. Karena tadi cukup renggang untuk setelah 14 hari pertama. 14 hari pertama ini adalah yang paling krusial. Gitu. Dan jangan lupa untuk yang nilainya di bawah 75, saranku belajar aja ulang sistem dari awal. Itu nggak usah khawatir OC-nya gimana. Karena dengan teman-teman belajar ulang semua sistem dari awal, itu justru yang jadi bekal utama belajar OC. Mungkin kalau mau lebih aman, ketika belajar ulang semua sistem dari awal sambil eh, di pikirannya itu menyiapkan OC gitu ya. Misalnya belajar GERD gitu ya. Dihafalin resepnya gitu. Teman-teman buat catatan resepnya. Jadi sekali dayung dua pulau terlampau. Nah, kayak itu yang eh, problem dan juga roadmap yang udah aku sampaikan. Nah,
problem ini, makanya kita mulai paham pentingnya tryout ya. Jadi oleh karena itu di Autos ini kita menyediakan tryout gratis ya. Mulai sekarang itu 10 paket TO gratis. Jadi sekitar 1.500 sampai 1.700 soal ya. Ada beberapa paket yang 200 soal untuk 10 pengakses pertama Angki ya mulai hari ini. Itu dan 3 paket TO gratis untuk pembeli selanjutnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah belajar sudah mengakses Angki? Nah, nanti kita juga akan kirimkan eh, 3 paket TO gratisnya ini ya. Jadi tetap akan dapat itu. Sebelumnya kan kita hanya menyediakan Anki dan Notion Planner, tapi sekarang untuk semua yang mengakses Anki mulai hari ini akan dapat TO gratis ya. 10 paket atau 3 paket. Di kesimpulannya gimana? Intinya kalau di bawah 75 saranku adalah belajar ulang gitu ya. Itu masih rapuh. Masih rapuh, belajar ulang aja dari semua sistemnya dengan niat untuk belajar CBT sekaligus OSCE. Dan hindari siklus belajar hafal lupa itu dengan cara setiap belajar yang baru itu direview lagi sebelum belajar hal baru selanjutnya dengan cara pakai sistem flashcard. Efektifnya pakai Anki. Kemudian juga kalau ragu jangan tunda-tunda, konfirmasi aja ke AI, tanyakan ke AI. Saranku pakai notebook LM tadi. Itu juga bisa dibantu dengan GPT kayak Gemini ataupun ChatGPT. Kemudian setelah belajar 2 minggu itu, tryout 3 kali, ya untuk identifikasi kelemahan, harapannya sudah di tahap 75 sampai 85. Itu. Kok dari tryout 3 itu, buat flashcard di soal-soal yang salah, kemudian pelajari flashcard tadi itu. Gitu. Nah, kemudian kalau yang 75 sampai 85 itu belajar 5 sistem terendah aja, saranku ya. Atau kalau lebih nggak apa-apa, kan waktunya cukup panjang ya. Tapi yang lebih penting adalah mulai aja belajar OSCE. Tuh, mulai aja belajar OSCE. Seiring teman-teman belajar OSCE, itu kelemahan-kelemahan itu akan terungkap lagi sebenarnya. Jadi, belajar OSCE itu juga penting ya untuk CBT. Kemudian, jangan lupa mulai pertahankan baseline-nya dengan Anki. Kemudian tuh 85 ke atas, itu saranku ya tryout aja terus. Perbaiki kelemahan-kelemahan dari tryoutnya itu menggunakan flashcard Anki. Itu aja yang mau aku sampaikan. Jangan lupa eh, akses mulai sekarang ya angkinya karena kita sudah menyediakan tryout gratis ini ada 10 tapi untuk 10 pemberi pertama aja itu gunakan ini ya gunakan kode diskon Angki kita berikan kode promo 30% sampai besok ini nggak aktif setiap waktu ya kita hanya aktifkan waktu webinar-webinar seperti ini itu nah harapannya teman-teman yang di webinar ini bisa mengakses segera dan memaksimalkan belajarnya sampai 1 bulan lagi nah kalau yang masih lama belajarnya gimana caranya? Nah, kalau yang masih lama itu bisa gunakan ini, gunakan planner dari Autos ya. Planner Autos. Bentar, bentar. Jadi kalau yang waktu belajarnya masih lama, lebih dari 2 bulan lagi, atau makan masih Februari, bisa gunakan planner ini ya, karena ini lebih panjang persiapannya. Ini ya udah kelihatan. Ini adalah eh, planner UKM PPD dari Autos. Ini didesain untuk persiapannya lebih dari sebulan. Gitu. Beda dengan webinar kali ini kan 1 bulan. Nah, kalau teman-teman akses planner ini, nanti tinggal klik mulai belajar. Nah, setelah itu klik ini ya tombol ini. Nah, kalau udah diklik, itu nanti semua jadwalnya akan generate secara otomatis. Gitu. Jadi nggak usah mikir hari ini belajar apa, besok belajar apa, kapan ngerjain flashcard, kapan tryout, itu sudah terbentuk secara otomatis ya. Nah, ini sudah terbentuk secara otomatis gitu, nggak usah mikir lagi. Nah, juga untuk tryout-tryoutnya kita sediakan di sini ya. Ini udah lengkap ada 7 tryout yang kita taruh di sini. Nanti akan kita tambahkan sampai jadi 10 tryout ya. Nah, ini. Kemudian pembahasannya juga udah ada di sini. Jadi webinar kali ini sebagai insight aja untuk teman-teman yang mungkin masih lama bukan PPD-nya, tapi buat yang 1 bulan lagi, ya webinar ini adalah roadmap-nya teman-teman. Tinggal diterapkan, insya Allah hasilnya bisa maksimal. Gitu. Kalau yang masih lama, gunakan planner tadi. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ini udah ada banyak pertanyaan yang masuk. Aku Iya. serahkan ke Nasim ya untuk Oke.
Tes tes Mas. Makasih Mas Yusuf materinya. Itu enak banget teman-teman ya. Kalau misal kalian yang belajarnya sangat terorganisir, tadi betul-betul terorganize sekali. Kita ke pertanyaan Mas. Pertama yang tips konsisten belajar Angki, ngabisin dalam sebulan kayak susah banget Kak. Dalam sehari normalnya berapa kartu ya Kak? Dan settingnya gimana? Oke, gini caranya. Jadi untuk belajar Angki itu ya, teman-teman, oke aku jelasin aja. Teman-teman tuh harus tahu dulu berapa flashcard Angki yang perlu dihabiskan. Misalnya ini endokrin metabolik ya. Endokrin metabolik ini bisa kita lihat di sini totalnya ada 590 flashcard. Kalau teman-teman mau menghabiskan dalam sehari ya otomatis 590 flashcard. Tapi kalau timelinenya agak lebih renggang, teman-teman belajar aja. Aku biasanya setengah gitu ya. Jadi aku hari ini kerjakan 295 dulu gitu. 295, sisanya besok gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya itu biar konsisten? Caranya adalah dibagi-bagi. Jadi aku itu Angki ini kan aku install di HP ya. Aku selama belajar KMPPT itu bangun pagi setelah scrolling Instagram, sebelum aku beranjak dari tempat tidur itu aku habisin 100 flashcard dulu gitu. 100 flashcard teman-teman itu cuma butuh waktu 30 menit, nggak lama-lama ya. Karena satu flashcard tuh bayangin cuma 10 detik biasanya. Jadi aku sebelum bangun itu kerjakan 100 flashcard. Nah, kemudian aku makan kan, makan, mandi, siang gitu ya habis duhur jam 12 kerjakan 100 flashcard lagi itu. Nah, tinggal 100 kan flashcardnya kalau sehari 295. Malam sebelum tidur, biasanya aku sambil sepeda statis atau sambil nonton gitu ya. Di jeda-jeda aku nonton, itu aku ngerjakan 100 flashcard. Udah 300 gitu. Kalau misal teman-teman butuh 600 kayak endokrin ini, ya udah pagi bangun 200 flashcard gitu ya sambil scrolling sesekali angki gitu ya sampai 200 udah. Terus makan, mandi terserah nggak bebas gitu kan. Siang 200, sore 100, sebelum tidur 100 udah. Intinya dibagi-bagi gitu. Terus aku biasanya kalau sambil di kamar mandi gitu ya, di kamar mandi misal agak lama ya, ya itu ngerjakan flashcard. Itu kemana-mana bawa HP ngerjakan flashcard. Gitu. Jadi intinya kunci dari konsisten eh, itu cepat ngerjakannya dan dibagi-bagi. Nah terus dia ini juga nanya ya dari Kak Aiman ini, karena dalam setiap kartu kan juga butuh pemahaman, jadi makin lama. Nah ini hal yang menurutku perlu diluruskan. Jadi kalau teman-teman ketemu flashcard yang agak sulit ya, aku kasih contoh gini. Misal teman-teman ketemu diabetes insipidus dapat diklasifikasikan menjadi, misalnya teman-teman nggak paham sama sekali flashcardnya gimana, itu nggak usah berusaha dibaca, nggak usah dibaca, langsung aja klik again, lanjut terus ke flashcard yang teman-teman paham. Nah misalnya ini aku paham ya, stunting is marker of chronic malnutrition misalnya, udah oke, lanjut. Nah misalnya aku nggak paham lagi, aku klik again lagi aja. Jadi flashcard yang aku nggak paham itu ditumpuk di akhir, gitu. Karena kalau setiap ketemu yang sulit dipahami dulu gitu ya, itu lama banget. Dia ngejalan flashcard cepat aja. Oh ini hafal lah, ini eh modi misalnya gitu ya. Lanjut. Nah, sampai ketemu soal yang sulit, break again. Jadi yang sulit ditumpuk di akhir. Dengan itu memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan per flashcardnya. Itu sih jawabannya. Oke Mas, lanjut langsung nih Mas sama pertanyaannya. Cara belajar per Oke. sistem dari awal itu gimana? Video atau gimana Kak? Ya, kalau aku video sih. Saranku jangan cuman baca PPT. Karena kalau cuma baca PPT itu banyak yang miss, banyak banget yang miss. Cari aja di YouTube Opjin UKM PPT, Saraf UKM PPT itu banyak banget. Mending dengerin penjelasannya. Jadi visual, mata, audio, telinga dapat semua. Kalau baca itu biasanya satu slide itu ngelamun 1 menit gitu ya, wes nggak selesai. Gitu sih. Terus langsung aja lanjut ya. Notebook LM apakah berbayar? Enggak, sama sekali nggak berbayar. Free. Lanjut lagi ya Sam ya. Ini aku juga Lanjut baca Mas, pertanyaan. gas. Oke, lanjut ya. Kalau misal sudah pernah belajar video semua sistem, tapi TO masih golongan 65 karena setiap belajar sistem tidak di video. Nah, itu masalahnya. Apakah belajar perlu nonton video lagi? Iya, saranku belajar itu nonton video lagi. Justru dengan teman-teman nonton video lagi, meskipun sudah belajar semuanya, teman-teman akan dapat pemahaman yang baru. Ibaratnya, gini, kamu pasti pernah
nonton film yang plot twist kan. Ketika kamu nonton film yang plot twist, itu ketika nonton pertama kan banyak miss-nya ya. Kayak detail-detailnya itu nggak kena gitu. Tapi setelah kamu dapat endingnya, oh ternyata plotnya kayak gini nih. Nah, kamu tonton ulang dari awal lagi itu beda pasti pemahamanmu tentang film itu. Sama dengan KPPD. Kamu udah habisin semua videonya nih per sistem. Tapi kamu masih nilainya di bawah 65. Pasti ada yang miss. Nah, kalau kamu baca dari awal lagi, sambil kamu review ulang ya pakai flashcard tadi itu, nah itu akan berbeda jauh semuanya ya. Jadi saranku, tetap belajar dari awal lagi, lihat semua videonya, setelah lihat videonya kerjakan flashcardnya sampai selesai semuanya. Gitu. Oke Mas. Terus ini ada tiga, aku langsung baca dua pertanyaan Mas ya. Kalau di Yap. notebook LM itu apa bisa menginput lebih dari satu link YouTube? Terus yang kedua untuk regulasi UKM PPD itu apa ada yang terbaru Mas? MCQ atau Iya, udah SCT? SCT ya. asik. Oke. Notebook LM itu bisa mengimpor 50 ya, 50 source. Jadi bahkan 50 link YouTube bisa gitu. Jadi gunakan notebook LM ini sebagai mentor tutor UKM PPD-mu gitu. Gitu. Kan ini tips juga ya. Jadi aku kasih contoh gini. Kalau aku itu selalu mengkombinasikan notebook LM ini sama Gemini. Misalnya gini ya. Oke, kita tunggu bentar ya. Nah, ini udah share screen ini kan ya. Sudah Mas. Udah, ya? Oke. Nah, aku tanya misalnya Gemini eh perbedaan ya. Perbedaan STEMI dan STEMI sama UAP ya. Nah, dia kan menjelaskan. Nah, tadi kan teman-teman sudah ngebuat nih notebook isinya UKM PPD ya. Aku coba cari deh ya. Ya, ini musik no X. Opjin UKM PPD ya. Nah, aku misalnya ambil lah yang random lah ya. Aku random ambil, taruh aja ke sini. Dia akan mengimpor itu kan. Nah, eh STEMI and STEMI UAP ini kan kardio ya, tadi salah ya. Nah, ini tuh juga bisa kita impor semuanya teman-teman. Klik copy, ya, terus kita masukkan ke sini. Add. Nah, ini copy text. Kopas ke sini. Nah, jadi ketika kita ada satu hal yang kita nggak pahami, tanya dulu ke Gemini atau ChatGPT gitu ya. Nah, terus untuk menyimpan pembahasan yang sudah kita catat tadi di copy, dimasukin ke notebook LM ini gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya perbedaan and STEMI, STEMI UAP, ya dia akan membahas dari yang sudah kita masukkan tadi gitu. Jadi sangat bagus ya notebook LM ini untuk membantu pemahaman. Tapi notebook LM ini nggak akan membantu kamu menghafal. Ingat, hafalan itu kuncinya hanya satu, repetisi. Repetisi itu nggak akan kamu temukan di platform selain flashcard ya. Ya, flashcard itu atau Anki ini adalah kuncimu untuk hafalan dan hafalan is king untuk MPPT. Gitu. Oke Mas. Yang tadi Mas untuk info MCQ Ya, SCT. ya untuk MCQ ini sudah update ya. Untuk Agustus, November itu fix MCQ dan OSCE itu. Kalau untuk ujian tahun depan, eh ini udah aku bahas ya di webinar pertama Oktus. Gimana pun sistemnya nanti, mau dia SCT ataupun MCQ, dua-duanya itu sama aja eh, butuh teori teman-teman. Kalau teman-teman belajar ya, 80% itu ya membaca tadi itu. Belajar per sistem, lihat videonya, kerjakan flashcard angkinya, itu 80%. Mau bentuknya MCQ, SCT, 80% tetap seperti itu kok. Tinggal nanti 20%-nya itu berubah di soal yang teman-teman latihan gitu. Jadi nggak usah khawatir mau bentuknya SCT, MCQ, tetap aja. Pahami sistemnya, pahami materi per sistem, gitu ya. Terus kerjakan flashcard, biar hafalannya melekat. Udah, nanti sisanya belajar soal aja. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir masalah sistem UKMPP itu. Oke, terakhir ya ini mungkin ya. Kak, kalau misal card angkinya selesai semua sistem, itu reviewnya gimana? Setiap hari itu nge-review cepat semua sistem kakak. Nah, oke. Jadi tentang angki ya, itu teman-teman harus paham.
Ada dua macam flashcard di Angki. Dua aja ya. Ada flashcard biru sama flashcard hijau. Flashcard biru itu adalah flashcard new yang teman-teman belum pernah kerjakan gitu. Setelah teman-teman belajar video per sistem, yang teman-teman kerjakan adalah flashcard biru ini gitu. Semuanya bakal biru, nggak ada hijaunya karena teman-teman belum pernah mengerjakan sama sekali. Nah, setelah teman-teman mulai mengerjakan, itu kamu bakal lihat mulai muncul yang warna hijau-hijau ini. Ini adalah flashcard review. Tuh, ini berasal dari flashcard yang udah kamu kerjakan kemarin-kemarin hari dan harus direview hari ini. Gitu. Nah, gimana cara ngerjakannya? Ya klik aja endocrine metabolic. Secara otomatis ya, sebenarnya bisa disetting ini. Tapi secara otomatis flashcard review atau yang warna hijau itu bakal ditampilkan lebih dulu dibandingkan flashcard yang new atau yang biru. Jadi gimana cara ngerjakan flashcard review sebelum flashcard new? Ya udah, klik aja di yang paling atas ini, Angki KPPD Aktus ini. Ya udah kerjain semuanya ini. Berhubung aku udah lama nggak ngerjain ya. Jadi tulisannya di sini harus nge-review sebanyak 6.233 cards hari ini itu. Aku harus habisin semuanya sebelum bisa mulai mengerjakan flashcard yang biru. Tuh, nah, kalau teman-teman rajin mengerjakan dan konsisten, nggak mungkin numpuk sampai 6.000 kayak gini. Biasanya per hari review flashcard itu sekitar 400 gitu ya, 400 500 mentok 600 kalau nggak pernah nge-skip ya. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Karena flashcard yang hijau atau yang review itu teman-teman pasti sudah hafal kan. Jadi cepat mengerjakannya gitu. Jadi habisin dulu yang hijau baru mulai kerjakan yang biru yang baru gitu. Oke, semoga sudah menjawab tadi pertanyaan teman-teman semua. Ya. Sama sekalian ya, kalau misal teman-teman mau coba Angkinya, tadi udah dapat free TO, silahkan boleh diakses di kode promonya diskon Angki, diskon 30%, silahkan cek out linknya. Mungkin kalau misal sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari Kak Yusuf ada satu patah dua patah kata sebagai penutup, Mas. Oke, terima kasih Nasim. Jadi buat aku belajar itu harus dinikmati ya. Jadi salah satu hal yang aku ambil pelajaran dari UKMPD kemarin tuh belajar akan sangat lancar kalau teman-teman belajar untuk menikmatinya gitu. Aku belajar OSC kemarin itu dengan teman-teman yang aku bisa enjoy, itu sehingga belajar tuh lebih nikmat ya, lebih santai, dapat ilmunya terserap. Begitu juga dengan CBT, teman-teman harus enjoy gitu ya. Belajar itu ditujukan untuk memahami agar teman-teman nanti keluar dari kedokteran ini punya materi dan pemahaman yang baik gitu. Nah, caranya agar bisa lebih enjoy ya efektif gitu. Kalau teman-teman efektif, itu akan ada sisa waktu untuk bisa menikmatinya, bisa enjoy. Kalau tiap hari belajarnya 10 jam, 12 jam karena caranya masih kurang efektif, ya itu nanti nggak enjoy gitu. Jadi saranku adalah enjoy the process dan maksimalkan ya 1 bulan terakhir ini. Eh, Insya Allah teman-teman bisa lulus semua. Amin. Oke. Em, itu teman-teman semua penutup dari Kak Muhammad Yusuf. Silakan teman-teman semua boleh explore di link Autos di chatnya. Nanti aku coba share juga di grup WA. Sama jangan lupa teman-teman semua tetap ikut di grupnya. Minggu depan akan ada webinar lagi. Mungkin eh, Kak Muhammad Yusuf ada lagi Mas yang mau disampaikan? Sudah Sam, terima kasih buat Oke. waktunya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Semoga yang UKM PPD di bulan Agustus lancar, yang UKM PPD di tahun depan bisa dipersiapkan dari sekarang, dimatangkan baik-baik. Manfaatkan Autos flashcard Angki tadi yang sudah disediakan, TO-TO yang sudah disiapkan. Semoga kita sama-sama dapat UKM PPD nilai yang terbaik dan optimal. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri webinar hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin tidak ada saya dan berdoa. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Nasim dan terima Makasih kasih banyak Mas semua. Yusuf.